ada apa nih? Sekarang Bapak mensupervisi saya ya. Mensupervisi saya akan mengadakan kegiatan coaching. Oh, kegiatan coaching. Jadi Pak Yudi ingin disupervisi tentang kegiatan coaching Pak Yudi. Ya, betul. Nah, dalam coaching itu kan ada 3 aspek nih yang bisa dikembangkan. Di antaranya preference, kemudian mendengarkan aktif, terus yang ketiga pertanyaan berbobot. Kira-kira area mana nih yang ingin Pak Yudi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan berbobot, karena saya masih kurang dalam menanyakan itu, kurang berbobot dan ya kurang spesifik gitu. Jadi membuat coach saya itu kebingungan dengan pertanyaan. Kira-kira strategi apa nih yang sudah dipersiapkan ketika coaching oleh Pak Yudi? Ya mungkin seperti biasa yang sudah saya pelajari itu dengan teknik tirta. Oke. Siap. Mudah-mudahan coachingnya sukses. Baik, selanjutnya akan ada langsung pertanyaan coaching, wawancara coaching. Ya, siapa yang akan Bapak coaching sekarang? Sekarang Pak Mulana. Pak Mulana sudah datang? Iya. Oh, ya. Pak Mulana, silahkan. Nah, karena Pak Mulana sudah datang sebagai coachingnya, sekarang saya di sini diam untuk memperhatikan, mengobservasi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Yudi. Bagaimana? Sudah siap? Oke, siap. Oke, assalamualaikum Pak Mulana. Pak Yudi itu. Ya, apa kabar? Alhamdulillah, kalau kabar baik Pak Yudi. Ya. Sekarang maknya saya memang ada perlu sama Pak Yudi ini. Oh iya, betul. Ada apa nih kira-kira sekarang? Kayaknya saya perlu, ya kalau dibilang curhat mah curhat mungkin, tapi kalau lebih teknisnya saya butuh di coaching nih sama Pak Yudi. Ada hal yang jadi bahan pikiran saya. Apa itu? Boleh diceritakan? Jadi Pak Yudi, ini kan di kecamatan tempat saya bekerja, di Kecamatan Cipara ini lagi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Guru atau Porgur. Terus saya kan kebetulan sebagai ketua ranting di ranting tempat saya bekerja itu. Saya juga di sisi lain saya juga jadi panitia, ya lumayan lah. Ini yang jadi permasalahan saya, rekan-rekan anggota ranting ini tampaknya komitmennya agak berat nih Pak Yudi dalam hal iuran dalam menghadapi Porgur ini. Padahal itu sudah disepakati bersama Pak Yudi, itu sepakat di forum, tapi begitu pelaksananya iurannya lumayan macet nih. Oh, seperti itu. Lumayan, jadi bahan pikiran saya Pak Yudi nih. Nah, jadi kira-kira kesempatan atau kekuatan apa yang Pak Mulana ini punya gitu dalam mengatasi hal ini gitu? Kekuatan apa saja gitu, atau power apa saja, kesempatan apa saja yang Pak Mulana punya, di posisi apa gitu Pak Mulana ini yang bisa dipakai kekuatan? Kalau untuk hal komitmen ini, kekuatan utama saya sekarang ya alhamdulillah patut saya syukuri juga, saya lumayan dekat sama semua kepala sekolah yang ada di ranting saya. Terus di sisi lain saya punya rekan pengurus, Ibu Bendahara ini cukup aktif dalam penagihan. Sebetulnya itu salah satu kekuatan untuk saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya, jadi kekuatan Bapak itu adalah kedekatan sama orang-orang yang berpengaruh dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, salah betul, satunya jadi Ibu Bendahara. Nah, kira-kira apa hambatan yang bisa menghalangi dalam mencapai tujuan Bapak? Jadi sebelum pertanyaannya, tujuan Bapak itu untuk menggunakan kekuatan itu apa? Jadi saya pengennya rekan-rekan anggota PGRI Ranting ini ya berkomitmen lah atau aktif lah membayar iuran ini, karena itu kesepakatan rapat kan, bukan kehendak saya sebagai ketua ranting gitu. Berarti dengan cara diingatkan oleh orang-orang yang tadi Bapak dekat dengan Bapak Yudi, ya tuh ada kepala sekolah, saya minta tolong ingatkan sama Ibu Bendahara juga untuk terus aktif mengingatkan gitu. Untuk sementara itu sih.
Kira-kira apa hambatan yang bisa menghalangi rencana tersebut? Hambatannya salah satunya saya pikir ya itu tadi, rasa tanggung jawab atau komitmen dari rekan-rekan anggota ini, bahkan beberapa mereka juga PNS malah, jadi giliran ditagihnya ada aja alasannya gitu, ngabalieur segala macem lah. Kira-kira apa solusinya atas hambatan tersebut? Kalau untuk hambatan itu solusinya itu sebetulnya yang ingin saya cari dari Kegiatan dari coaching ini ya. kegiatan coaching ini. Selain koordinasi tadi mungkin ya Ya, dengan orang-orang terdekat Bapak. hmm, Ya. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan? paling selain memanfaatkan rekan kepala sekolah dan bendahara tadi, mungkin saya bisa gini Pak Edi, kayaknya baru kepikir nih. Eh, saya melakukan pendekatan persuasif kayaknya dengan cara pentingnya kegiatan Porgur ini bagi kita sesama anggota PGRI gitu, karena ini hajat kan ya, pestanya PGRI atau pestanya guru-guru kan. Mungkin saya harus lebih aktif ya, mengkampanyekan pentingnya suksesnya kegiatan ini gitu untuk kita sesama guru gitu. Berarti caranya itu dengan mengkampanyekan betapa pentingnya kegiatan Iya ini, gitu. supaya sadar. Dan yang lebih penting lagi kan kegiatannya nggak akan berjalan lancar kalau dananya nggak mencukupi. Nah, betul. Gitu. Kira-kira kapan mulai melakukan rencana tersebut? Ya kayaknya besok juga bisa, pas jadwal latihan. Saya ada latihan di salah satu sekolah yang komplek, itu ada 2 sekolah di situ. Saya bisa pendekatan ke rekan-rekan guru juga, mungkin malam ini juga saya mulai ini di grup ranting, mengkampanyekan itu bahwa pentingnya lancarnya kegiatan ini dan harus didukung oleh semua anggota gitu dalam hal iuran gitu. Paling Apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? komitmennya ya saya harus melakukan apa yang saya rencanakan saat ini, dengan tenggat waktu yang barusan saya sebutkan. Mulai dari grup malam ini, besok secara personal ketemu rekan-rekan guru yang lain, terutama yang macet-macet iurannya, karena kan yang nggak macet juga banyak gitu ya. Betul, alhamdulillah ya. Nah, kira-kira siapa atau apa saja yang bisa membantu Bapak untuk berkomitmen? Siapa saja yang ikutan berkomitmen dan membantu Bapak lebih berkomitmen lagi dalam rencana ini? Oh, tampaknya yang bisa membantu ya terutama yang tadi sudah selama ini membantu ya, rekan-rekan kepala sekolah dan pengurus ranting lainnya. Mungkin saya bisa manfaatkan rekan-rekan senior di tiap sekolah kayaknya Pak Yudi. Betul. Itu bisa saya ajak untuk membantu ini. Betul, sebagai teladan ya. Ya, Iya. Berarti kunci dari semua ini adalah koordinasi. ya betul Pak Yudi, saya koordinasi ke berbagai pihak yang saya pikir bisa membantu rekan-rekan lebih berkomitmen lagi kayaknya. Oke, alhamdulillah. Untuk itu apa kira-kira rencana ke depan? Sudah tadi. Oke, alhamdulillah ya, berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Iya. Dan terima kasih, mudah-mudahan. Terima kasih banyak Pak Yudi, ini saya jadi tercerahkan nih, dapat nih solusi dari permasalahan saya Pak Yudi. Ya, Bapak sendiri yang menemukan. Iya solusi itu tersebut, ya. mantap Pak Yudi, ini saya nggak kepikir padahal sebelumnya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan Sip. ya. Terima kasih banyak. Solusinya dan rencananya terlaksanakan, dan mudah-mudahan pertemuan selanjutnya Bapak memberikan kabar-kabar yang baik ya, dan juga ada permasalahan lagi silahkan kita coachingkan lagi. Oh iya, terima kasih Pak Yudi, ini saya udah nggak sabar nih pengen segera ini menghubungi rekan-rekan guru yang lain Terima kasih Pak. buat menyelesaikan masalah ini. Terima kasih banyak Pak Yudi ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat terus Pak Yudi. Ya, amin. Setelah Pak Yudi melakukan coaching, kira-kira refleksi yang dirasakan oleh Pak Yudi ketika melakukan atau melaksanakan pertanyaan kepada coach, ada tidak yang dirasa kurang gitu menurut Pak Yudi? Yang dirasa kurang mungkin masih Tiga tadi. sama ya, yaitu menanyakan pertanyaan berbobot. Memang saya sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot, akan tetapi saya kurang lancar dan kurang luwes di dalam membangun pertanyaan selanjutnya dan mengaitkan jawabannya dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira langkah apa nih
yang akan dilakukan Pak Yudi selanjutnya agar kemampuan itu bisa diperbaiki? Mungkin saya harus selalu berlatih ya, dan juga meminta saran dari Bapak observer ya. Dan juga menanyakan ketika mengcoaching, Bapak mengobservasi dan mencatatnya, dan catatan itu dikaji ulang oleh saya sehingga jadi bahan evaluasi untuk saya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya coaching yang dilakukan Pak Yudi menjadi lebih baik lagi. Ya, assalamualaikum Pak Maulana. Salam Pak Yudi, terima kasih meluangkan waktunya Pak Yudi. Iya, apa kabar Pak Mul? Alhamdulillah kabar baik. Ini dipakai saja Pak Mul. Ya. Kabar baik Pak Yudi. Pak Yudi sendiri gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Bagaimana aktivitas coaching kali ini, sudah siap? Ya, secara ini saya sudah siap karena saya sudah belajar Pak Yudi dari dari program CGP saya sudah belajar Betul. nih. Makanya saya mengundang Pak Yudi biar nanti diamati sejauh mana kemajuan saya Iya. dalam menjadi coach. Baik, sebagai observer saya pun harus menanyakan beberapa pertanyaan, yaitu Bapak sudah tahu rubrik percakapan coachingnya? Sudah ada? Rubriknya sudah ada. Sudah siap ya, sudah disiapkan ya. Dan kompetensi coachingnya sudah tahu Pak? Ya, Ya, yang itu. 3 poin itu Ya. ya, Pak Yudi ya. Ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, Betul, kemudian mendengarkan aktif, Iya, dan betul. satu lagi itu mengajukan pertanyaan berbobot. Itu ya Pak Yudi ya. Betul sekali. Dari 3 itu manakah yang ingin Bapak tingkatkan? Kayaknya ini saya perlu meningkatkan hampir tiga-tiganya sih ya. Iya. Tapi presence juga saya harus tingkatkan karena memang kadang saya agak gampang terpengaruh dari hal-hal lain gitu. Saya harus meningkatkan Iya, betul. presence atau kehadiran penuh saya terhadap proses coaching ini. Karena mungkin kita itu banyak Ya, tugas dia- banyak berpikir gitu ya, jadi yang tidak hal-hal bisa lain. Ya, betul, betul. sepenuhnya memikirkan apa yang coach sampaikan. Ya, betul sekali, Fedy, betul sekali. Oke, dan selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang akan dicapai apa nanti? Kan pengembangan yang ingin ditingkatkan itu adalah mendengarkan secara penuh ya, kehadiran penuh ya. Kira-kira indikator ketercapaiannya apa? Indikatornya pertama saya nggak ngeblank, Ya, jadi saya fokus ke fokus si ya. coaching Iya, gitu. Selama pembicaraan saya fokus kepada coaching. Tidak ada kata ulangi, tolong ulangi. Nah, jadi saya nggak ngeblank, apalagi saya sampai hilang konsentrasi dari pembicaraan gitu. Oh iya, betul. Baik, kalau gitu Pak Maulana sudah siap. Saya dari sini akan mengobservasi Pak Maulana dan mencatat, dan catatan itu insya Allah akan saya sampaikan. Wah, terima kasih banyak ya Pak Yudi ya yang meluangkan waktu untuk membantu saya meningkatkan kompetensi saya. Siapa coachingnya? Rencana Pak Mukti Pak yang Muktinya guru sudah? di Ciherang itu Pak Yudi. Oh iya, Pak Muktinya sudah ada? Udah Pak. Oh Mukti. silakan, saya dipanggil. Pak Mukti silakan masuk Pak Mukti. Iya Pak. Baik Pak Mukti, saya dan Pak Maulana saya akan mencatat di sini ya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mencatat dari atas saja. Iya, ya, silakan Pak Yudi. Silakan mulai. Oke. Halo Pak Mukti, gimana kabarnya Pak Mukti? Alhamdulillah Pak Maulana. Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, betul sekali Pak Mukti. Gimana nih, karena sekarang kan kebetulan saya Pak Mukti minta saya untuk menjadi coach terhadap permasalahannya. Kira-kira permasalahan apa yang sedang dihadapi sama Pak Mukti ini? Sengaja nih saya datang ke Pak Maulana karena kan Pak Maulana juga peserta CGP. Iya, betul. Karena saya punya masalah ya di sekitaran CGP juga, masalah Oh, sekitaran gitu. CGP. Ya Oh. setidaknya karena Pak Maulana CGP bisa lebih memahami lah apa yang saya Ya, rasakan. mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Mukti. Amin. Jadi permasalahannya apa nih? Gini Pak, akhir-akhir ini nih saya kok ketika ngikutin program CGP ngerjain tugasnya terasa ada yang hambar gitu. Jadi kok kayak yang lesu lah, males gitu ngerjain tugas teleconference, atau videoan apa Juman, kok rasanya ada yang kurang gitu semangat dari saya untuk ikutin program CGP. Jadi hasil akhir dari proses coaching ini Pak Mukti ingin kembali bersemangat gitu. Betul, saya di sini tuh pengen mencari jalan keluar
agar saya itu bisa kembali lagi semangat. Mudah-mudahan dengan saya bercerita kepada Pak Maulana, saya bisa menemukan solusi tersebut gitu. Jadi sebelumnya awal-awal mungkin Pak Mukti sudah bersemangat sekali ya, pernah gitu. Betul. Awal-awal sih saya sangat bersemangat sekali, apalagi ketika waktu pertama kan kita di hotel ya. Wah, itu merupakan hal yang luar biasa lah bagi saya. Hal yang paling ya semangat lah, bikin kita semangat gitu, karena mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan teman baru ya. Ya hal seperti itu yang saya bikin semangat. Mungkin bisa Pak Mukti ingat-ingat lagi ketika itu sedang semangat-semangatnya itu, apa tuh yang bikin Pak Mukti paling bikin bersemangat tuh waktu itu? Pertama nih rekan-rekan yang baru tuh. Ya, Rekan baru. Kemudian suasana yang baru. Nah, terus kegiatan yang bervariasi gitu. Jadi kadang kita selain mengerjakan tugas juga kita ada lokal karyanya, juga kita kadang ketemu bareng ya, ada penampilan individu juga. Hal itu yang bikin saya lebih bersemangat gitu. Berarti sekarang kemungkinannya hilangnya semangat Pak Yudi ini karena Pak Mukti ini kurang bersemangat karena tantangannya mulai berkurang kayaknya ya di program CGP ini. Sebetulnya kalau tugas sih semakin menantang Pak, cuma kok rasanya itu rasa malesnya itu makin besar gitu. Apa karena lama nggak lokator ya Pak Mukti? Mungkin karena lama kalau aja bisa jadi kalau nggak bisa. Tapi saya pun makanya saya di sini bertanya ke Pak Maulana, ingin coba tahu kita dapat solusi yang terbaik. Jadi selama ini yang terasa hambar ini gimana sih proses Pak Mukti mengerjakan tugas gitu? Saya mengerjakan tugas ya biasa di depan laptop. Setelah selesai pekerjaan di sekolah saya mengerjakan tugas gitu Pak. Ataupun ketika di rumah itu jarang ya. Ya paling kalau di rumah pun ketika Jumannya malam ya terpaksa di rumah, itu pun ya di depan laptop atau depan HP aja, nggak ada yang lain gitu. Di sekolah ya di kantor, udah gitu aja. Kerjain tugas di kantor. Gitu. Tampaknya ya karena dulu di awal-awal kan semangat sekali karena di situ ada suasana baru, ada variasi kegiatan dan juga ada rekan yang baru. Mungkin Pak Mukti punya cara nggak nih biar menumbuhkan suasananya menjadi seperti suasana yang baru, terus kegiatannya menjadi bervariasi dengan kondisi yang sekarang? Kira-kira Apa ya? Mungkin kalau belum diadakan lokal karya lagi, mungkin saya harus membuat suasana baru sendiri ya Pak. Bagus tuh Pak, suasana baru sendiri. Kira-kira apa nih yang kebayang sama Pak Mukti, suasana baru sendiri? Apa ya? Oh iya, paling juga ini nih, saya ingin coba nih ngerjain tugasnya atau Jumannya atau video conference-nya di tempat-tempat yang baru lah, kayak di Lamping Ciwangi gitu Pak, kafe yang di atas sekolah saya mungkin. Jadi kan itu mungkin ya bisa memberikan jawaban atas kebosanan saya. Jadi mengerjakan tugasnya di tempat baru gitu. Iya mungkin karena kan biasanya kita suka ada selingannya loh karya ke hotel, tapi kan karena ini belum ada nih ceritanya, belum ada kan, ya udah kita buat sendiri aja lah. Saya coba itu deh. Ya, salah saya juga satunya dengan mencoba mengerjakan tugas di tempat baru. Saya coba deh kafe sambil ngopi Pak. Aduh mantap. Oke Pak Yudi, ini sudah dapat nih salah satu solusinya. Kira-kira selain mengerjakan tugas di luar gitu, di luar yang biasa di kafe atau di apa, kira-kira ada nggak nih ide-ide lain biar Pak Mukti lebih bersemangat lagi? Mungkin saya ingin ini Pak, memberikan usul gitu kepada pengajar praktik saya agar kita diadakan pertemuan rutin lah, ya minimal 2 minggu sekali lah, biar kita saling ketemu dalam satu kelompok, ketemu secara langsung ya, sehingga bisa men-charge motivasi saya juga sih sebetulnya. Terus memberikan suasana baru juga, apalagi kalau tempat kumpulnya di kafe-kafe, misalkan Dapur Wiwi atau apa, Lamping Ciwangi kan keren juga. Jadi ada pertemuan Pak Mukti mengusulkan pertemuan bersama rekan CGP dengan satu pengajar praktik itu. Betul. Kumpul ketemu, walaupun itu di luar dari program lah gitu. Iya, ngerjain tugas bareng atau bisa diskusi segala macam ya kayak gitu deh, kayaknya bisa bikin saya lebih semangat. Selain tadi
mengerjakan tugasnya di tempat baru, terus mengajukan kumpul sama rekan sesama CGP. Kira-kira ada lagi nggak ide lain Pak Mukti nih, biar bisa semangat gitu Pak Mukti? Saya rasa saya coba dulu hal tersebut lah Pak. Nah, ya, Dua hal ya, itu ya. saya coba dulu. Mudah-mudahan solusi yang dibuka nih sama Bapak ya bisa bekerja lah bagi saya gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya Pak Mukti bersemangat lagi. Amin, amin, amin. Terus Pak Mukti, untuk dua hal tadi, kira-kira siapa saja yang bisa bantu Pak Mukti agar 2 poin tadi bisa terlaksana Pak Mukti? Tentunya pengajar praktik ya Pak. Saya akan menghubungi pengajar praktik untuk bisa bertemu, memberikan apa ya waktunya untuk bisa bertemu bareng-bareng lah. Ya nggak harus setiap hari tapi bisa lah dalam 1 bulan atau 2 minggu sekali gitu agar bisa memberikan motivasi tambahan juga bagi saya. Pengajar praktik. Terus selain pengajar praktik ada rekan lain nggak yang bisa membantu agar terlaksananya apa yang Untuk saat ini sih saya lebih minta tolong banget ya ke pengajar praktik dulu deh Pak. Ya, paling sama rekan-rekan dalam satu kelompok lah. ya, mudah-mudahan ya bisa membantu. Bisa saling bantu. Terus kira-kira kapan nih mau dilaksanakan Pak Mukti? Kalau kayak Nah, kalau tugas dan itu dan kumpul sama rekan-rekan. karena ini saya udah kebuka nih solusinya ya Iya. setelah obrolan ini, ya saya akan lakukan secepatnya lah. Mungkin besok kalau ada Juman lagi, saya coba nih ke Ciwangi atau ke kafe sendirian aja lah Oh, iya, iya. untuk mencari hal-hal yang baru. Suasana Suasana baru ya. baru lah. Jadi besok udah dilaksanakan ya. Kalau Pak Mukti, perihal ya. kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain mah, ya saya coba komunikasikan dulu lah sama pengajar praktik saya Bu Linda. Ya, jadi dengan apa tujuan coaching kita, Pak Mukti ingin kembali bersemangat, kayaknya udah ketemu. Terus Pak Mukti juga udah Iya. siap untuk segera melakukan mulai besok. Amin, Kalau ada mudah-mudahan. tugas Iya. mau langsung di kafe besok. Betul, mudah-mudahan bisa mencatat Ya, motivasi terus saya. ketemu sama rekan-rekan. Mudah-mudahan itu kapan tuh? Amin. Pak Mukti usulkan kapan? Ya mungkin minggu depan juga Pak. Minggu Saya depan. kalau ketemu sama rekan-rekan minggu depan lah. Ya, Ya kita siap. coba cari-cari spot-spot yang enak nih. Ya, siap. Mantap. Oke, jadi yang ada 2 tadi solusi yang Pak Mukti dapatkan dari Itu pun coaching ini. spontan gitu keluarnya ya Pak. Jadi Ya. tidak terpikirkan sebelumnya. Memang begini proses coaching itu. Jadi sebetulnya solusinya dari Pak Mukti sendiri. Jadi saya sebagai coach membantu mengarahkan Iya, terima kasih agar Pak. mencapai tujuannya. Iya. Jadi mudah-mudahan Pak Mukti dapat melaksanakannya sesuai yang Pak Mukti rencanakan. Amin. Terus selanjutnya mungkin kita bisa ketemu lagi, Pak Mukti menjelaskan bagaimana hasilnya Iya. dari proses coaching ini. Iya. Apakah berjalan sesuai rencana atau Iya. tidak, nanti bisa kita lanjutkan ke pembicaraan selanjutnya Pak Mukti. Siap Pak, siap. Mungkin udah selesai ya Pak Mukti ya. Alhamdulillah jalan keluarnya sudah ada, tinggal saya coba nih. Pak Mukti semangat lagi. Amin. CGP-nya. Terima kasih ya. Ya, sampai ketemu lagi Pak Mukti ya. Oke. Sukses terus CGP Pak Mukti. Amin. Alhamdulillah ya sudah Selesai. melaksanakan kegiatan coaching tadi. Nah, bagaimana sekarang yang Bapak rasakan, apakah indikator tadi, yaitu indikator presence, itu sudah sepenuhnya Bapak tingkatkan dalam kegiatan coaching tadi? Ya, sebetulnya sudah meningkat ya dari apa yang saya punya. Tapi saya merasa tadi ada sedikit saya kayaknya nggak fokus gitu, ada kepikir hal lain gitu Pak Yudi. Itu belum 100% sesuai harapan saya. Ya, memang berdasarkan catatan saya akan sampaikan, Bapak itu sebetulnya sudah presence, sudah kehadirannya itu full di sana gitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa kali memang kita tidak seluruhnya menatap koci, akan tetapi kelihatan di beberapa kali Bapak tidak seperti memperhatikan koci gitu ya. Akan tetapi pertanyaannya itu sudah bagus ya. Tadi beberapa pertanyaannya itu membuat Bapak itu semakin luas gitu, dan juga membuat coachingnya itu semakin terbuka ya jalannya. Dan juga kira-kira setelah kegiatan ini kompetensi apa yang Bapak tingkatkan lagi? Contohnya saya masih ingin Pak Yudi itu presence itu kehadiran penuh saya masih merasa belum maksimal Pak Yudi. Iya. Yang presence ini
mudah-mudahan di kegiatan coaching selanjutnya Bapak bisa memaksimalkan ya. Ya betul. Oke, Jadi mungkin segitu saja pertemuan kali ini. ya, Terima kasih telah mengundang saya sebagai observer. terima kasih banyak Pak Kita Edi. sudah melaksanakan observasi dan observasi ya, yang tadi coaching dan juga pasca observasi. Ya, terima kasih banyak Pak Edi ya. Mudah-mudahan kita bertemu dalam keadaan yang lebih fit lagi, lebih baik. Sip, terima kasih Pak Edi ya. Sampai ketemu lagi. Saya minta tolong. Iya. Saya kan akan melakukan coaching. Oh, Nah, setelah saya memahami modul tentang coaching, nah saya ingin mendapatkan refleksi ya salah satunya dari Pak Maulana. Mudah-mudahan Pak Maulana nanti bisa mengamati coaching yang dilakukan saya, kemudian bisa memberikan feedback Oh iya. agar kemampuan saya dalam melakukan coaching lebih meningkat lagi. Oke, baiklah Pak Mufti, terima kasih atas kepercayaannya ya mengajak saya untuk mengobservasi kegiatan coachingnya Pak Mufti. Sebelum ini sebagai pembicaraan awal, saya mencoba dulu nih tentang pemahaman Pak Mufti tentang kompetensi seorang coach dalam proses coaching ini, kira-kira apa aja Pak Mufti yang Pak Mufti tahu? Di antaranya preference, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian itu lagi apa ya, Pak? Ini mendengarkan Itu dia, mendengarkan aktif dulu, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kurang lebih 3. Jadi 3 poin itu ya Pak Mufti. Yang Pak Mufti tahu. Dari 3 itu kira-kira bagian mana ini yang Pak Mufti ingin tingkatkan atau Pak Mufti ingin saya observasi dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin area pengembangan yang ingin saya fokuskan di area pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot ya. Kalau sebelum ini ya, sebelum ke proses observasinya, Bapak merasa sudah berapa persen nih penguasaan Bapak dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini? Kalau yang saya rasakan sih baru 70%, Pak. 70%. Ini Pak Mufti ingin meningkatkan jadi berapa persen kira-kira? Ya 85 saya rasa sudah cukup lah. 70%. Mudah-mudahan Pak Mufti bisa ya, nanti saya akan bantu observasi sebisa saya akan buat catatan-catatan rekomendasi pengembangan Pak Mufti sendiri. Iya. Terus untuk proses coachingnya kali ini, coachingnya siapa Pak Mufti? Kebetulan ada teman saya dari SMP 3 Ciparai yang katanya lagi mempunyai masalah. Nah, katanya dia jauh-jauh nih datang ke Cilelang ingin mencari solusi. Oh iya, beliau udah di sini orangnya. Kayaknya itu ada di depan. Oh iya. Kita Ya panggil. boleh lah kita bentar Pak Mufti. Ini dalam proses coachingnya Pak Mufti menggunakan metode apa nih? Alurnya Tirta. Alur Tirta ya. Oh, Alur gitu, Tirta. iya. Nah, saya ingin coba menggunakan alur Tirta dengan sebaik mungkin. Oh iya. Ya lebih tertata. Oke, silakan Pak Mufti bisa dipanggil coachingnya, nanti saya bantu observasi ya dari sini. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, selamat. Silakan Pak Mufti dipanggil coachingnya. Alhamdulillah ini Oh, udah hadir ya. coach saya sudah datang. Silakan. Namanya Pak Yudi. Pak Yudi iya. Sultan. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Itu bagaimana apa kabar? Alhamdulillah juga baik. Sudah lama kita tidak ketemu. Iya Pak. Pak Yudinya sibuk manggung ya. Ya lumayan. Ya, adalah antara tugas manggung dan juga pemotretan. Karena saya foto model. Wah, masya Allah. Foto model. Oh, Iya. saya bikin fotografer. Ya, Foto saya model juga. foto model. Masya Allah. Model majalah saya bikin. Masya Allah. Pak Yudi bisa aja nih lucunya. Aduh. Oke. Tadi di telepon Pak Yudi bilang katanya punya masalah. Mungkin di sini saya bisa ya sedikit memberikan solusi. Kira-kira ada masalah apa sih? Jauh-jauh dari atas. sama saya itu ya. Berat Pak. Kayak ini. Pak, Apa? jadi gini Pak, saya kan sekarang tugas Oh, tugasnya GP maksudnya atau tugas kerjaan sekolah? dua-duanya Pak. Jadi tolong jangan menangis lah, saya jadi ikut ikut menangis saya. Jadi tugas makin banyak. Iya, tugas 3P ya, makin banyak, mungkin susah.
Terus tugas di sekolah juga makin banyak. Ya, apalagi orang-orang itu menunjukkan CKP itu hebat gitu ya. Padahal dalam kenyataannya saya ini agak berat ini, soalnya ada yang berbenturan. Katanya kita harus berpihak pada murid, akan tetapi sebagai CGP kita harus meninggalkan murid untuk mengerjakan tugas. Itu yang jadi masalah utama. Jadi masalah Pak Yudi Sedangkan laptop saya itu berbenturan betul. antara masalah sekolah Ya. dengan masalah CGP. Intinya seperti itu ya. Jadi tujuan Pak Yudi datang ke sini ingin dibantukan mencari solusi agar tidak berbenturan antara masalah anak Meninggalkan anak, meninggalkan kelas, dan juga mengerjakan tugas. Kalau bisa tugas dikerjakan tapi anak-anak tidak terbengkalai. Nah, kira-kira nih dalam mengerjakan tugas CGP serta dalam melakukan tanggung jawab dengan pada sekolah, Pak Yudi ada di urutan berapa nih saat ini? Mengerjakan tugas CGP itu bagi saya prioritasnya di urutannya itu di urutan skalanya itu kan lebih tinggi ya, di urutan 7 gitu. 7. Kalau tanggung jawab kepada siswa Itu 9. 9. Oke. Nah, berarti kan setidaknya Pak Yudi ingin meningkatkan ya ke prioritas Pak Yudi juga kepada tugas CGP bagus, kepada anak-anak juga harus bagus, begitu kan? Kira-kira nih Pak Yudi punya nggak sesuatu hal yang bisa Pak Yudi lakukan tapi belum Pak Yudi lakukan? Kesempatan apa nih agar keduanya bisa optimal, ke tugas CGP optimal, ke tugas siswa optimal? Kira-kira Mungkin saya ketika mengerjakan tugas CGP saya harus misalkan sambil memantau anak juga. Jadi saya membuka laptop mengerjakan tugas di depan anak-anak gitu, sambil supaya anak-anak terpantau, supaya saya tidak melulu keluar kelas. Oke. Jadi Pak Yudi berencana agar keduanya bisa terpenuhi dengan cara tidak meninggalkan kelas dan sebisa mungkin mengoptimalkan diri mengerjakan tugas CGP disertai oleh anak-anak gitu Pak. Iya betul. Jadi anak-anak istilahnya kalau dalam Sundanya sambil menyelam minum air gitu ya. Iya, bahasa Indonesia itu. Oh itu bahasa Indonesia, oke. Selain itu nih, ketika ada tugas CGP berbenturan dengan tanggung jawab Pak Yudi, kira-kira yang sudah Pak Yudi lakukan selain hal tersebut apa? Yang saya sudah lakukan yaitu ketika ada tugas nih dan udah due date, udah deadline, saya memberikan tugas dulu terhadap anak-anak, tapi saya tetap hadir ke sekolah. Biasanya saya tidak hadir ke sekolah tapi mengerjakan tugas, tapi ini saya datang ke sekolah. Setelah itu saya masuk memberikan tugas dan menjelaskan. Setelah itu jam selanjutnya, tapi masih di kelas itu, saya ke luar di ruang guru mengerjakan tugas. Asalnya seperti itu. Itu yang sudah Pak Yudi lakukan ya. Nah sekarang saya bertanya, ada nggak rencana lain yang lebih efektif, yang bisa mungkin lebih mengoptimalkan tugas yang Pak Yudi lakukan selain cara itu yang belum Pak Yudi lakukan? Mungkin yang sudah terpikirkan tapi belum dilakukan. Mungkin saya harus mengerjakan tugas CGP dan memberikan tugas kepada anak-anak, akan tetapi tugasnya itu lebih terstruktur gitu. Jadi ketika saya mengerjakan tugas CGP, anak-anak itu bisa memahami dengan materi, dengan LKPD yang saya buat. Oh, jadi sebelumnya Pak Yudi ingin merencanakan membuat LKPD agar anak-anak ketika walaupun Pak Yudi tinggalkan atau kalau Pak Yudi tidak fokus tapi mereka mengerjakan tugas secara terstruktur. Oke, itu bagus juga Pak Yudi. Kira-kira selain itu masih punya, apakah mungkin ada bantuan yang lain atau Iya, mungkin saya akan meminta bantuan Pak Sejawat yang punya LKPD yang bagus, yang terstruktur, sehingga bisa saya amati, tiru dan modifikasi. wah hebat sekali. Itu juga ya, itu
bagus nih, ide yang bagus nih yang keluar dari Pak Yudi. Nah, kira-kira Pak Yudi akan melakukan hal tersebut kapan? Insya Allah secepatnya, yaitu mulai dari besok. Mulai dari besok ya? Ya. Nah, ada nggak orang yang bisa membantu Pak Yudi untuk melancarkan rencana Pak Yudi tersebut? Nah itu mungkin rekan sejawat dan juga mungkin istri saya, supaya bisa menjadi penyemangat bagi saya. Wes, penyemangat, motivasi internal ya? Motivasi internal. Betul, betul. Iya. Tapi kadang dia suka nggak ngerti. Mungkin dia terlalu capek melihat Pak Yudi sibuk kali ya? Iya mungkin dia juga Siapa? soalnya kerja juga. Mungkin hanya 6 bulan gitu. Iya. Iya. Jadi kita sudah menemukan solusi dari Pak Yudi. Iya, betul. Jadi rencana Pak Yudi memberikan tugas secara terstruktur lewat LK PD. Mudah-mudahan hal tersebut bisa mengoptimalkan Pak Yudi dalam mengerjakan tugas CGP, juga tanggung jawab Pak Yudi terhadap sekolah. Mungkin itu saja ide yang bisa saya buka. Iya, alhamdulillah Pak Mukti, terima kasih atas sumbangsih pertanyaannya, Ya. sehingga saya menjadi terpancing lagi membukakan solusi Iya. bagi diri saya sendiri. Ya sebetulnya kan ini ide dari Pak Yudi juga. Saya hanya membantu memancing ide itu keluar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak Mukti. Saya setelah ini Mau pulang? ya ada kumpulan komunitas batu akik. Oh, suka bantu akik juga. Oh iya. Sama komunitas reptil. Ya, terkadang hobi itu menentukan umur. Oh, iya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan solusinya bisa dijalankan dengan Terima baik. kasih banyak ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Nah, penting udah selesai tadi proses coachingnya. Alhamdulillah, tadi ada Pak Yudi datang. Alhamdulillah. Saya memperhatikan juga tadi menurut Pak Mukti sendiri gimana rasanya tentang 3 kompetensi coach yang tadi dalam proses coaching tadi, gimana penampilan Pak Mukti sendiri gimana rasanya? Kalau berdasarkan refleksi saya pribadi sih, saya terlalu tergesa-gesa dalam memberikan pertanyaan, Pak. Jadi terlalu cepat lah kata-kata saya itu ketika bertanya pada Pak Yudi. Itu yang saya rasakan. Jadi tapi secara kualitas pertanyaan, karena tadi Pak Mukti inginkan saya bantu observasi di bagian pertanyaan berbobot. Menurut Pak Mukti sendiri kualitas pertanyaan Pak Mukti udah pada berbobot belum nih? Kalau menurut saya belum mencapai yang terbaik, Pak. Masih banyak kekurangan. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang agak ngelantur. Nah, karena tadi kan Pak Mukti inginnya di 85% gitu. 85 lah ya. Dari berhasil. Kira-kira tadi di proses coaching tadi menurut Pak Mukti udah di skor berapa tuh? 80, Pak, masih 80. Wah, udah bagus tuh Pak Mukti. Ya, Udah alhamdulillah naik ada 10 peningkatan. tingkat tuh tadi kan Itu bawahnya kan Pak Mukti perasaan merasa saya. 70 ya. Saya lihat juga pertanyaan Pak Mukti udah cukup berbobot dan ya hitungan Pak Mukti di 80% itu juga kurang lebih sama dengan hitungan saya. Kenapa? Ternyata kan Pak Mukti berhasil nih membuat si coaching menemukan solusinya. Alhamdulillah, Pak. Kan itu hasil akhir yang diinginkan dari proses coaching kan. Nah, terus selanjutnya kira-kira karena Pak Mukti masih di 80%, kira-kira apa yang bisa Pak Mukti lakukan agar membuat kemampuan Pak Mukti lebih meningkat lagi dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot? Karena keterampilan coaching ini berhubungan dengan keterampilan, Pak. Jadi kayaknya harus banyak berlatih juga, Pak, dalam melakukan coaching ini. Harus banyak latihan lah, pengalaman lah, Ya, ya. pengalaman coaching. Jadi dalam proses latihannya kira-kira apa yang Pak Mukti lakukan nih? Melatih Ya, ketika ada orang meminta solusi, ya saya jangan langsung memberi solusi, tapi saya pancing dia untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan coaching, lewat jalur tirta itu. Ya, jadi intinya Pak Mukti akan lebih sering melakukan proses coaching ya, Betul. membantu orang lain, membantu rekan-rekan kerja, siswa atau siapapun Betul, mungkin ya betul, Pak Mukti ya. betul. Ya pasti saya yakin dengan sering melakukan Pak Mukti akan lebih bagus kemampuan coachingnya. Amin. Nah, Mungkin
Terima kasih Pak Iya. atas pengamatan yang Bapak berikan. Iya, Mudah-mudahan sama-sama. refleksinya bisa bermanfaat bagi saya Ya, agar saya lebih optimal lagi. Ya, mudah-mudahan peneliti semakin bagus nih kan Amin. kucingnya. Siapa tahu kali-kali saya juga perlu di coach sama Amin. sama Kita Pak. bareng-bareng aja lah. Ya, sip. Oke. Mungkin pembicaraan kita selesai Pak Mukti ya. Ya. Selamat Ya. atas proses kucingnya. Sama-sama kita berjuang meningkatkan kemampuan kita dalam proses kucing ini. Terima kasih. Mangga Pak.